Halo, kembali lagi di vlog aku yang kedua. Di sini aku bakal membahas mengenai dunia kampus yang salah satunya adalah magang. Nah, berhubung aku waktu kuliah pernah magang, aku bakal jelasin kira-kira bagaimana sih proses magang itu di perkuliahan. Waktu itu, aku magang lewat program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini ada salah satu program namanya adalah MSIB. Nah, waktu itu aku daftar di MSIB batch 5 dan aku masuk atau lolos di salah satu perusahaan yaitu di Bank Indonesia. Nah, di sini aku bakal jelasin kira-kira bagaimana sih tips dan trik atau persiapan apa saja sih yang harus diperlukan atau disiapkan agar kalian dapat lolos magang di Bank Indonesia ataupun lewat program-program yang ada saat ini. Nah, waktu itu aku telah melakukan beberapa riset atau tanya-tanya terkait dengan secara umum gambaran apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika ingin mendaftar magang. Nah, di sini aku rangkum ada beberapa poin penting yang harus kalian persiapkan khususnya bagi para mahasiswa awal ya atau maba ataupun mahasiswa yang sedang berjalan juga bisa nih tipsnya bisa digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan CV. Ya, CV itu penting untuk dilampirkan ketika waktu mendaftar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, yang penting dari CV itu sendiri adalah isi. Isinya harus berbobot teman-teman. Jadi, kalau best experience yang telah aku lihat, bahwasanya di Bank Indonesia itu hal yang paling pertama kali dilihat adalah IPK. Jadi, aku saranin buat teman-teman yang masih maba atau teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa, bisa diusahakan IP kalian stabil dan atau meningkat minimal stabil lah seperti itu. Karena apa? Sebagai seorang perusahaan atau sebuah perusahaan pasti akan melihat terkait dengan kesungguhan mahasiswa itu dalam menjalani perkuliahan pastinya dilihat dari IPK. Karena dengan IPK itu memperlihatkan bahwasanya ternyata mahasiswa ini itu rajin. Mahasiswa ini benar-benar kuliah untuk belajar seperti itu. Nah, kalau di Bank Indonesia saya melihat bahwasanya IPK ini menjadi bobot penting dalam proses penilaian dalam merekrut terkait dengan magang. Nah, waktu itu alhamdulillah IPK saya masih di atas 3,5 dan stabil ya, baik 3,5 sampai 3,9 maupun 4. Nah, itu bisa dipertahankan teman-teman. Apalagi para maba, jadi usahakan jaga IPK kalian agar waktu magang itu bisa menjadi poin plus ketika kalian melamar. Oke, yang kedua di sini adalah bobot dari CV selain IPK, yaitu adalah pengalaman kalian dalam berorganisasi di kampus. Pastinya dong teman-teman ketika berkuliah pasti banyak kepanitiaan atau organisasi yang ada di kampus. Nah, usahakan kalian dapat mengikuti beberapa kegiatan itu, sehingga itu juga mencerminkan di CV kalian selain belajar juga aktif dalam kegiatan organisasi. Kenapa organisasi penting dalam kegiatan magang nantinya? Karena pastinya dalam suatu lingkungan kerja kita butuh komunikasi, kemudian butuh kerja sama tim. Nah, hal-hal itu tentunya bisa tercermin ketika kalian ikut kegiatan kepanitiaan maupun organisasi. Dan alhamdulillah waktu itu aku saat itu menjabat sebagai ketua organisasi, juga ikut kepanitiaan lain. Nah, itu menjadi poin plus yang menurut saya itu menjadi bobot untuk saya diterima di Bank Indonesia, magang di Bank Indonesia. Oke, dan ketiga yaitu adalah prestasi. Nah, ini juga menjadi poin plus bagi teman-teman untuk dapat diterima magang di Bank Indonesia maupun magang di tempat lain ya. Karena prestasi ini menjadi poin plus buat teman-teman karena tidak semua mahasiswa itu sering mengikuti berbagai ajang perlombaan. Karena apa? Ajang perlombaan itu juga menjadi validitas teman-teman bahwasanya kalian itu unggul dengan mahasiswa yang lainnya. Seperti itu. Jadi apapun perlombaan yang teman-teman ikutin, usahakan itu dimaksimalkan dan dieksplor secara mendalam agar kalian itu memiliki suatu privilege atau memiliki spesialisasi gitu, bahwasanya mahasiswa ini tuh jago di bidang ini. Nah, kalau dari aku sendiri waktu kuliah aku sering ikut lomba terkait dengan kepenulisan, baik riset-riset KTI, isai maupun artikel ilmiah. Jadi itu saya lampirkan ketika waktu mengikuti program magang ini. Jadi menurut saya 3 poin itu menjadi dasar kalian dapat terseleksi untuk dapat diterima
di tempat magang. Jadi usahakan bagi para maba atau mahasiswa yang sedang berjalan saat ini, usahakan maksimalkan itu. Mungkin dari 3 poin itu ada satu yang kurang, nah kalian bisa menutupin di poin yang lain. Jadi semangat buat teman-teman yang ingin merasakan magang waktu kuliah, karena menurut saya magang waktu kuliah itu sangat penting karena kalian akan mendapatkan experience baru, dapat merasakan terkait dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Oh iya teman-teman, bahwasannya di Bank Indonesia ini juga memiliki privilege lainnya yang tentunya tidak dimiliki ketika magang di tempat lain, khususnya di waktu program MSIB. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah nanti aku bahas di video selanjutnya. See you!